Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i saqatik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan kepada kita contoh yang baik untuk kita beragama. Pada kesempatan malam hari ini kita berada pada malam 1 Muharram atau malam siji Suro, di mana Nabi SAW itu mengatakan afdhalus shalah ba'dal fariidhah sholatul lail wa afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrullahil muharram. Disebutkan oleh Nabi SAW, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib yaitu sholat malam. Lalu sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa di bulan Allah, bulan Muharram, bulan Suro. Maka kita lihat di sini salah satu keutamaan dari bulan Muharram atau bulan Suro adalah disebut syahrullah, bulan Allah, dan ini menunjukkan keistimewaan dari bulan ini. Di antara keistimewaannya tadi disebut bulan Allah, yang kedua bulan Suro atau bulan Muharram termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan atau kita sebut dengan bulan haram. Bulan haram dalam agama kita itu diajarkan bulan haram itu ada 4. 3 bulan itu berturut-turut: Zulkaidah, bulan besar, bulan Suro, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Lalu lompat ke bulan Rajab. ke bulan Rajab. 4 bulan ini disebut bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Karena bulan tersebut bulan yang dimuliakan. Apa tanda dimuliakannya? Pada bulan tersebut, jika ada yang melakukan maksiat, termasuk di bulan Suro ini, pembunuhan ataupun maksiat yang lainnya, dosanya lebih besar dibandingkan dengan maksiat yang dilakukan di bulan lainnya. Maka ini menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan saking bulan Suro atau kemuliaan saking bulan Muharram tadi. Kemudian yang ketiga, bulan Suro punya kemuliaan tadi atau keistimewaannya juga disebut syahrullah. Berarti bulan ini sebenarnya bukan bulan sial. Bulan Suro itu bukan bulan sial. Tidak seperti yang kita anggap. Ini terakhir tadi Rebu tadi itu terakhir hajatan. Saya lewat di beberapa tempat itu, wah ini kok Rebu ini kok ini ya, iso mantenan ya. Oh iya, ternyata ini hari terakhir. Dan dari kawan juga demikian nih.
Terakhir tadi Pak ya. Berarti besok libur. Tutup buku. Tutup buku. Tutup buku. Tutup buku berarti bulan Suro tutup buku. Nyantai. Ya. Maka dianggap terakhir tadi di bulan Muharram tadi tidak boleh, di bulan Suro tidak boleh dilakukan hajatan-hajatan. Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya apa Pak? Karena takut datang sial. Sehingga hajatan-hajatan besar seperti nikah sama sekali tidak boleh dilakukan di bulan ini menurut sebagian orang. Ini tadi saya baru dapat di meja tadi. Ini malah menyelisihi ini. Ya ini undangan. Ini malah menyelisihi yang jenengan biasanya pahami atau yakini. Tadi itu undangan saking Pak Imawan Wahyudi. Anaknya arah Arabi. Besok malam minggu pahing besok itu. Coba lihat. Berarti Pak Imawan menyelisih jenengan kan? Iya. Padahal itu wakil bupati Gunung Kidul yang warganya sendiri nggak mau lakukan hajatan di bulan Suro. Beliau ingin menunjukkan bahwasanya nggak ada masalah apa-apa Bapak Ibu dengan bulan Suro. Dulu Kanjeng Nabi SAW terjadi di masyarakat jahiliyah itu punya keyakinan bahwa bulan yang sial itu bulan Syawal. Malah jenengan paling banyak ya nyumbang ya. Nah, namun di masa Kanjeng Nabi SAW yang dimaksud bulan sial itu bulan Syawal. Kemudian Nabi SAW ingin mengikis pemahaman seperti itu di antara istri beliau. Beliau nikah, melakukan akad nikah itu pada bulan Syawal tadi. Apa tujuannya? Biar orang-orang tidak meyakini salah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu dipahami juga dalam agama Islam semua hari itu baik. Tidak ada yang namanya hari sial. Tidak ada hari yang mesti dipilih-pilih, nggak mesti dihitung-hitung, nggak mesti dijodoh-jodohkan, nggak mesti disesuaikan dengan matine simbah, matine orang tua. Nggak perlu dicocokkan nanti Sabtu Kliwon ditambah Kemis Legi misalnya jumlahnya berapa, dibagi telu, dibagi papat, dibagi 5, dibagi 6. Orang yang dibagi telu ini ramalannya seperti ini, dibagi papat ramalannya seperti ini, dibagi 5 ramalannya seperti ini. Yang jenengan bukan dapat dari wahyu ilahi, namun cuma dapat dari kitab-kitab primbon. Betul nggak? Hidupnya itu jadi susah. Susahnya kenapa? Ngitung-ngitung kalau nggak pas, maka dia mesti hitung hari yang pas seperti apa. Kalau terpaksa pada hari itu, mesti lakukan ritual-ritual tertentu lagi untuk itu. Ya, maka dalam agama kita itu diajarkan tidak perlu beranggapan sial seperti tadi, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur waktu, Allah yang mengatur siang dan malam. Allah yang mengatur siang dan malam. Maka yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Kalau ada yang dapat sial, ada yang dapat musibah, harusnya koreksi diri. Bukan salahkan pada harinya, bukan salahkan pada tempatnya, bukan salahkan karena enggak minta permisi dulu pada kayu besar, pada batu besar. Biasanya kalau melewat apa kemarin, Mbak? Apa yang mesti diucap? Selah, Mbak. Selah. Selah apa semelah? Selah. Gak perlu seperti itu. Itu dalam agama Islam itu dikenal dengan istilah tatoyur. Apa yang dimaksud tatoyur? Dulu tiang Arab itu mau pergi lakukan hajatan atau safar, mereka mesti menentukannya dengan geraknya burung. Mesti menentukannya dengan geraknya burung. Burungnya itu dikagetkan ketika itu. Kalau burungnya itu terbang ke kanan, oh berarti nasibnya baik.
Kalau burungnya itu terbang ke kiri, oh berarti sial, mending ora sah. Kalau terbang ke kanan, oh silakan, mau pergi, mau lakukan hajatan, mau pergi safar, monggo silakan. Namun hati-hati kalau burungnya terbang ke kiri, musibah, sial akan datang. Itu orang Arab, maka Nabi SAW katakan dengan keyakinan seperti ini, Bapak Ibu. Nabi katakan, inna tiyarata syirkun, inna tiyarata syirkun, inna tiyarata syirkun. Nganggap sial itu syirik, nganggap sial itu syirik, nganggap sial itu syirik. Nabi ulang 3 kali. Lalu Nabi SAW katakan, tidak ada yang bisa selamat dari anggapan sial ini kecuali dengan seorang itu bertawakal penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tidak lepas dari anggapan sial tadi. Maka nggak perlu, solusinya itu adalah tawakal untuk menghadapi segala macam urusan. Bukan bergantung dengan hari sial, bulan sial, tempat sial, angka sial. Tahu angka sial angka berapa? 13. Telu. Kalau dalam arsitektur pembangunan, kalau menurut orang Cina, mohon maaf, itu disebut kalau lantai 4 itu jangan sampai ada. Makanya kalau gedung yang dibangun dengan arsitektur Cina itu dibangunnya lantai 3 langsung lompat lantai 5. Gak ada lantai nomor 4. Di kursi pesawat tidak ada kursi nomor 13. Tidak ada kursi nomor 13. Kenapa? Bawa sial. Itu namanya tatoyur. Bahasa kita sebut juga dengan takhayul. Ini anggapan yang gak benar. Maka untuk bulan tadi, pokoknya untuk bulan Suro tadi sudah dijelaskan di awal, itu adalah syahrullah, bulan Allah, bulan yang mulia. Bulan Suro juga bulan haram, bulan yang dimuliakan, tidak boleh lakukan banyak maksiat. Intinya jangan sampai punya anggapan sial semacam itu. Terus juga untuk masuki bulan ini Bapak Ibu-ibu, mungkin amalan ini bisa diperbaiki karena dari dulu turun-temurun terus. Tidak ada amalan khusus untuk masuk tahun baru Hijriah, tidak ada. Tidak ada dengan doa akhir tahun atau doa awal tahun, tidak ada. Tidak ada dengan puasa akhir tahun, dengan puasa awal tahun, nggak ada. Kenapa demikian? Perlu dipahami Bapak Ibu-ibu, tahun baru Hijriah itu tidak terjadi di masa Nabi SAW, karena Nabi belum menentukan mana tahun baru. Itu baru ditentukan di masa khalifah, bukan ditentukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditentukan di masa kanjeng Nabi, namun ditentukan di masa khalifah, di masa para sahabat. Sehingga kalau ada yang tanya Nabi SAW itu berdoa awal tahun nggak? Wong Nabi saja nggak kenal awal tahun. Bulan Muharram itu dijadikan patokan, itu dilihat, oh sudahlah dijadi patokan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Sudahlah ini jadikan patokan untuk untuk tahun baru Hijriah atau untuk patokan awal tahun. Maka bulan Muharram itu dijadikan awal bulan untuk hitungan 1 tahun. Dari situ mulainya. Mereka baru ngambil peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah. Namun untuk amalan khusus Nabi SAW dan para sahabat tidak ajarkan pada kita. Itu tadi ada dikenal doa awal dan akhir tahun. Akhir dan awal tahun nggak ada. Puasa akhir dan awal tahun juga tidak ada. Namun kalau mau puasa besok bukan masalah. Besok itu hari Kamis, yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, monggo puasa untuk besok hari. Namun nggak boleh dianggap satu surah punya keistimewaan sendiri dibandingkan dengan puasa di hari-hari surah yang lainnya. Nanti kalau mau tahu puasa yang lebih utama, puasa tanggal 10 saking bulan surah 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Puasa apa? Asyura.
Itu nanti dibarengkan Bapak Ibu-ibu, dibarengkan dengan tanggal 9, tanggal 9 puasa hari Tasu'a. Kok 2 hari? 1 hari tadi untuk menghapuskan dosa setahun yang lalu, tahun wingi. Tanggal 9 Muharram untuk menyelisih puasanya orang Yahudi. Untuk menyelisih puasanya orang Yahudi. Kalau bisa puasa 2 hari, jatuhnya nanti Jumat dan Sabtu. Ya, bukan cuma Sabtu besok, minggu berikutnya lagi. Jumat dan Sabtu itu puasa Tasu'a, kalian puasa Asyura. Puasa tanggal 10-nya menghapus dosa setahun yang lalu. Puasa tanggal 9 itu untuk menyelisihi puasa orang Yahudi. Kok orang Yahudi bisa puasa? Ketika itu Fir'aun itu dikalahkan pada hari Asyura. Fir'aun dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam pada hari Asyura. Maka orang-orang Yahudi merayakannya dengan puasa. Nah, ketika Nabi SAW sampai di Madinah, lihat orang-orang Yahudi itu puasa, maka para sahabat katakan, wahai Rasulullah, sekarang ini orang-orang Yahudi puasa juga hari Asyura. Maka Rasulullah SAW punya keinginan, kalau begitu nanti tahun depan kita nanti puasa pada tanggal 9 juga. Namun tidak kesampaian, Nabi SAW sudah keburu meninggal dunia. Namun beliau punya niatan seperti itu, berarti menunjukkan yang paling bagus 9 dan 10. Saking bulan Syura, saking bulan Muharram tadi. Nah, itu seputar amalan-amalan di bulan Syura ini nggih. Dan yang perlu dipahami tadi, hati-hati tidak perlu beranggapan sial dengan bulan Syura. Kenapa tidak perlu? Bulan ini bulan mulia, ini bulan yang baik. Tidak perlu percaya dengan tatayur tadi atau takhayul yang ada pada bulan Syura. Baik, sekarang kita lihat bahasan saking Riyadhus Shalihin. Yang pertama kita bahas tentang masalah hadis terakhir dari sholat berjamaah. 1 kampung tidak berjamaah, 1 dusun tidak berjamaah, 1 desa tidak berjamaah, maka berarti mereka semua telah dikepung oleh setan. Berarti 1 dusun itu sudah dikepung, dikuasai oleh setan. Berarti setannya oke. Sak dusun itu berarti di mana-mana itu setannya itu banyak. Karena setan sudah menguasai mereka semuanya. Nah, sekarang lihat tentang hadisnya bab keutamaan sholat berjamaah, hadis nomor 1070. Hadisnya dibaca saking Abu Darda. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahawadha alaihimus syaitanu fa'alaikum bil jama'ati fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanami al-qasiyati. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terdapat 3 orang di satu desa atau kampung yang tidak ditegakkan sholat di sana kecuali mereka telah dikalahkan oleh setan. Maka haruslah bagi kalian untuk berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari kawannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Taib, Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin", tidaklah terdapat 3 orang di satu desa atau kampung, wala badwin atau kampung, la tuqamu fihi musholah, yang di situ tidak ditegakkan salat, illa qad istahwadha alaihimu syaitan, melainkan di situ telah dikuasai oleh setan. Di situ ada 3 orang. Kok 3 orang yang ada di situ saja tidak mau dirikan berjamaah? Oh, berarti 1 dusun, 1 desa, 1 kampung sudah dikuasai oleh setan. Berarti banyak nggak dusun-dusun di sini yang dikuasai setan? Banyak.
Banyak nggak? Banyak. Kalau orang sadar-sadar ya setan terus yang ada di dusunnya. Ya, setan yang kepung dusun tersebut. Setan yang kepung desa tadi. Wong subuh nggak ada jamaah. Zuhur ngasar Belum. belas. Alasannya sibuk ning alas, sibuk golek pakan, ya, dan seterusnya. Nggak ada sama sekali jamaah. Maka berarti di situ telah dikuasai oleh setan. Lalu dikatakan fa'alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian itu terus berjamaah. Fa'alaikum bil jamaah. Ini perintah secara umum sebenarnya. Ayo berjamaah. Artinya diperintahkan untuk hadis ini, kaum muslimin diperintahkan jangan berkelompok-kelompok, namun jadi satu. Tidak terpecah belah, namun jadi satu. Karena Islamnya itu cuma satu, nabinya cuma satu, kiblatnya cuma satu, kitab sucinya Al-Quran cuma satu. Kalau itu terpecah belah, itu biasanya terjadi karena akidahnya itu tidak sama. Karena pemahaman akidahnya itu tidak sama. Biasa terjadi seperti itu. Ya. Asalnya kalau pemahaman akidahnya sama pasti akan bersatu. Nggak pandang itu gurunya di mana, nggak pandang itu ngajinya di mana. Kalau pemahaman akidahnya itu sama, pasti akan jadi satu. Yang biasanya mau berbeda karena kita sudah punya perbedaan prinsip. Karena perbedaan prinsip ini nggak mau jadi bersatu. Namun ingat Rasulullah SAW katakan tadi, fa'alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian itu berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu, karena biasanya serigala itu ya memakan hewan ternak yang itu jauh dari kawannya, yang makan domba yang itu jauh dari kawannya, yang terpisah-pisah. Namun kalau mereka itu jadi satu, maka tidak mungkin diserang serigala tadi. Nah, ini berarti perintah untuk berjamaah. Sholat berjamaah juga termasuk di dalamnya. Coba kita lihat kesimpulan mutiara hadis. Wajibnya azan dan iqamah untuk sholat berjamaah. Wajibnya azan dan iqamah untuk sholat berjamaah. Azan itu untuk menandakan sholatnya masuk, iqamah untuk menandakan sholatnya dimulai. Karena Pak Imam sudah hadir. Berapa jarak antara azan dan iqamah? Pinten menit? 10. Tidak diatur, bebas. Tergantung Pak Imam. Pak Imamnya pinginnya 10 menit, ya wes 10 menit. Pak Imamnya pingin setengah jam, ya wes setengah jam. Pak Imamnya pinginnya 1 jam, ya monggo 1 jam. Tergantung sinten? Pak Imam. Masalahnya kalau imamnya orang mangkat, itu jadi musibah. Terus diangkat jadi imam tetap, malah imamnya itu yang biasanya absen terus. Ini musibahnya di situ. Pemimpinnya nggak ada, mau diangkat yang mana? Akhirnya asal-asalan, ayo jenengan saya jadi imam. Saling nolak-nolak, saya pengen jadi imam. Imam itu kalau sudah ditunjuk jadi imam tetap, ya konsekuen, jaga amanat. Malah imamnya yang ditunjuk jadi imam rotib, jadi imam tetap, malah kebanyakan absen. Dan seperti itu, karena sini ada aturan. Iqamahnya kapan? Oh, Pak Imam nggak hadir. Contohnya Kanjeng Nabi SAW, beliau itu mengundur sholat Isya itu lama sekali. Sampai-sampai para sahabat itu sudah tidur-tiduran di masjid. Ini duduk, mau sampai ada yang tertidur, namun tertidurnya tidak sampai membatalkan wudhu karena tidak sampai terlelap. Saat itu Umar lihat, para sahabat sudah pada ngantuk-ngantukan. Kemudian Umar datang ke rumah Rasul, ketok-ketok pintu rumah, wahai Rasulullah, para sahabat itu wis ngantuk. Berarti sudah lama nunggunya kan? Bukan 10 menit, lama, 1 jam ini lebih. Lalu Umar beritahu, ayo Rasulullah, ayolah kerjakan sholat Isya. Para sahabat itu wis ngantuk.
Maka ini jadi dalil sholat isya itu boleh diundur waktunya. Kalau yang berjamaah boleh diundur waktunya. Kapan akhirnya sholat isya? Waktu berakhirnya sholat isya kapan? Kapan Bapak Ibu? Bukan sampai subuh. Bukan sampai azan subuh. Yang tepat cuma sampai pertengahan malam. Dalilnya tidak kuat untuk ia mengatakan sampai azan subuh. Yang kedua, alasan yang kedua, waktu sholat itu tidak mesti bersambung ke waktu sholat berikutnya. Contoh yang tidak bersambung, sholat subuh kalian sholat zuhur, bersambung nggak? Bersambung atau tidak? Wah, kalau bersambung enak banget kalau bersambung. Jam 11. Sholat subuh kalian zuhur itu tidak bersambung. Maka tidak selamanya sholat itu dibuat waktunya bersambung. Pendapat yang paling tepat dalam masalah ini untuk waktu akhir sholat isya sampai pertengahan malam. Pertengahan malam niku dihitung maghrib sampai subuh. Tengah-tengahnya berapa jam berarti? Jam maghrib sampai subuh kira-kira pinten jam? 10 nggih? 10 berarti separuhnya berapa? 5 plus 6 11 berarti sekitar jam 11 itu waktu akhir sholat isya. Bukan sampai subuh. Nanti kalau ada pembahasan sholat isya saya akan bahas tentang waktu tadi. Karena ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama yang paling tepat seperti itu. Terus yang kedua, setan akan menguasai orang-orang yang lalai dari ketaatan dan ibadah. Orang yang lalai dari ibadah itu biasanya dikuasai setan. Setan memberikan was-was, setan bisa merasuk dalam tubuhnya, setan bisa mengganggunya, ada yang bisa kesurupan, ada yang bisa kerasukan. Itu rata-rata karena lalai dari ibadah, iman gak kuat, setan mudah masuk. Yang ketiga, dorongan untuk sholat berjamaah karena berjamaah menolong untuk melakukan ketaatan. Ini terutama untuk bapak-bapak, sholat berjamaah itu buat sholat jadi khusyuk. Bukan sholat sendirian. Kalau mau khusyuk untuk laki-laki, lakukanlah sholat berjamaah. Makin mudah ditolong. Namun ini tidak berlaku untuk ibu-ibu. Ibu-ibu itu lebih bagus sholat walaupun sendirian di rumah. Sudah sering saya ingatkan seperti itu. Kemudian yang keempat, perintah untuk berjamaah bersatu karena berjamaah akan menyelamatkan iman dan agama. Kita diperintahkan bersatu Bapak Ibu-ibu, bukan berpecah belah, bukan berkelompok-kelompok, bukan ini mau pisah, enggak. Islam itu disuruh jadi satu. Allah sudah sering ingatkan wala tafarraqu, janganlah kalian itu berpecah belah. Di sini dalam hadis ini disebutkan alaikum bil jamaah, ayo bersatu. Bersatunya bagaimana? Bersatunya bukan semua pemikiran, ada yang sesat, ada yang benar jadi satu, bukan. Kalau ini jadi gado-gado nantinya. Campur baur, ini pemahaman yang mudah mengkafirkan orang, ini pemahamannya Syiah, ini pemahaman yang menolak takdir, ini pemahaman yang dalam masalah iman cuma mengatakan iman cukup dalam batin saja. Jadi satu tidak benar. Yang benar itu bagaimana? Satukan dalam akidah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Karena ada yang ingin menyatukan umat, namun terserah campur baur di situ pemahaman yang ada, bukan. Kita bersatu di atas pemahaman yang benar, standarnya ada. Karena Nabi SAW sudah mempunyai standar untuk ini. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah punya standar untuk hal ini. Namun ingat, kalau ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan nama partai, bukan nama ormas, bukan nama kelompok, namun pemahaman. Tadi saya sebut apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah itu artinya berpegang dengan ajaran Kanjeng Nabi. Al-Jamaah itu artinya bersatu di atas kebenaran. Siapa yang masuk sini? Gak perlu pakai daftar. Dia juga tidak punya istilah baiat-baiat.
Tidak ada istilahnya juga kepalanya, wakilnya, nggak ada. Karena ini masalah pemahaman. Daftarnya bayar berapa? Nggak pakai daftar-daftar. Paham nggih? Ini nggak pakai daftar-daftar. Karena ini pemahamannya Rasul dan para sahabat Nabi. Itu nggak pakai presidennya siapa, pemimpinnya siapa, enggak. Markasnya di mana? Tidak ada. Baiatnya bagaimana? Tidak ada. Dan nggak usah ngaku-ngaku saya paling ahlussunnah wal jamaah, namun jauh dari tuntunan kanjeng Nabi. Semua cuma cukup bukti saja, nggak perlu ngaku-ngaku. Karena banyak yang ngaku, namun pengakuannya nggak benar. Ada pepatah dari wong Arab, kullun yadda'i waslan bilaila walaila lam tukir lahum bidzak. Semua orang itu ngaku punya hubungan spesial dengan Laila, namun Laila nggak ngaku punya hubungan dengan siapa-siapa. Kasihan yang ngaku. Kasihan deh. Kok pakai Laila? Kok nggak pakai Juminten atau yang lainnya gitu? Pakai Laila ya karena ini orang Arab. Ada yang mati-matian cari-cari Laila, namun nggak kesampaian. Akhirnya dia stres. Ya, kejar-kejar Laila nggak kesampaian, dia stres. Akhirnya apa? Dia buat-buat puisi, buat-buat syair, dan di situ pakai nama Laila. Syairnya diantaranya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Intinya dari syair tadi menunjukkan jangan cuma sekedar ngaku. Sama seperti kita biasanya aku ki wong muslim. Ya. Namun ditanya muslimnya bagaimana? Oh, muslimnya ki aku ora salat, salatnya bolong-bolong. Ramadannya cuma awal kalian akhir tok, tengah-tengahnya bolong. Itu kan namanya cuma ngaku-ngaku saja. Kita tidak butuh pengakuan, yang butuh itu adalah bukti. Buktinya mana? Sama tadi dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, buktinya mana? Ini pemahamannya benar nggak dengan pemahaman Rasul? Pemahamannya benar nggak dengan pemahaman para sahabat? Kalau jauh dari pemahaman Rasul dan para sahabat, maka itu cuma ngaku-ngaku saja. Terus yang ke-5, setan tidak mampu mengganggu mereka yang berjamaah. Setan mengganggu mereka yang sendirian dan terpisah dari saudara mereka. Kalau yang berjamaah sulit diganggu setan, karena dia itu berkelompok. Namun kalau sendirian, jenengan saja kalau di gelap gulita, tengah malam, coba jalan sendirian, mudah nggak setan ganggu? Mudah nggak setan ganggu? Wah, gampang sekali, ditakut-takuti. Namun kalau kelompok berkelompok dengan orang banyak, setan nggak ganggu. Namun istilah ini tidak berlaku untuk perempuan yang melaksanakan sholat 5 waktunya di rumah. Ini berlaku untuk bapak-bapak supaya rajin sholat berjamaah. Masjidnya itu diisi, jangan cuma dibiarkan gitu saja, jangan cuma datang ketika Jumatan tok. Ya, itu masjidnya kan kadang penuh baru saat Jumatan. Misalnya orang Jumatan, orang eneng jamaah, ya. Yang diperintahkan itu 5 waktunya, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya pas Jumatan atau Idul Fitri kalian Idul Adha. Jadi kesimpulannya, setan itu mudah mengganggu orang-orang yang tidak mau berjamaah. Sekarang kita bahas hukum jamaah kedua dan mengikuti sholat jamaah 2 kali. Monggo dibaca. Boleh mendirikan jamaah kedua. Masjid itu ada 2 model. Pertama, lihat, boleh mendirikan jamaah kedua. Ini jamaah yang wis rampung, seperti Masjid DS tadi sudah lakukan sholat berjamaah. Datang jamaah yang baru, telat. Boleh nggak dirikan jamaah kedua lagi? Nah, ini dibahas. Kita lihat dulu, masjid itu ada 2 model di sini. 1, masjid yang tidak memiliki imam tetap, seperti masjid di pasar dan tempat lalu lalangnya manusia. Maka di sini diperbolehkan berulangnya sholat jamaah berdasarkan kesepakatan para ulama, dan hal ini tidak dinilai makruh. kalau ada masjid neng pasar, ada masjid Islam, masjid musafir,
ada musola mungkin yang ada di kantor, yang ada di sekolah. Itu mau didirikan jamaah berulang kali boleh. Kenapa boleh? Karena itu orang bukan maksudnya tetap sholat di situ, berpindah-pindah. Dan di situ tidak ada imam tetap, tidak ada imam tetap atau imam rotib. Terus yang kedua, ada masjid yang memiliki imam tetap. Maka disinilah terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama tentang masih dibolehkan jamaah kedua untuk masjid yang memiliki imam tetap berdasarkan di antara para ulama tentang berulangnya jamaah dalam satu masjid diperbolehkan atau tidak. Jadi kalau yang kedua ini ada masjid yang memiliki imam tetap. Ada imam tetap, mungkin ada imam 1, imam 2, imam 3. Bolehkah nanti ada jamaah berulang kali di situ? Nah, di sini baru para ulama berbeda pendapat. Intinya kesimpulannya masih dibolehkan jamaah kedua untuk masjid yang memiliki imam tetap berdasarkan alasan dalil-dalil berikut ini. Satu, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seseorang yang datang sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah selesai dari salat. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, "Siapakah yang mau bersedekah untuk orang ini?" Yaitu melaksanakan sholat bersamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini ada orang yang telat. Lalu Nabi katakan pada orang-orang yang sudah sholat, siapa yang mau bersedekah untuk orang yang telat ini? Berarti sholat pertama wis rampung. Datang jamaah kedua yang telat. Nabi tanya, siapa yang mau bersedekah ini? Kayaknya dia sholat sendirian nanti. Mendingan kan dia ambil dari kalian yang sudah sholat bareng. Jamaah yang kedua. Berarti ada orang yang lakukan sholat jamaah 2 kali. Ya kan? Ada orang yang lakukan sholat jamaah 2 kali. Nanti ada pembahasan di pembahasan kedua. Baca hadis berikutnya lagi. Dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholat seseorang bersama lainnya lebih baik daripada sholatnya sendirian. Sholat seseorang bersama 2 orang lebih baik daripada sholatnya bersama 1 orang. Jika jamaahnya makin banyak, itu lebih disukai." Di sini disebut sholat kalau buat berjamaah, walaupun nanti jamaahnya itu 2 kali, tetap lebih baik daripada sholat sendirian. Lihat hadis yang ketiga lagi. Dari Abu Uthman, beliau berkata, Anas bin Malik pernah mendatangi masjid Bani Tha'labah. Lalu Anas mengatakan, "Apakah kalian sudah sholat?" Kami pun mengatakan, "Iya, kami sudah sholat." Anas pun mengatakan, "Kumandangkanlah azan." Azan pun dikumandangkan. Kemudian Anas melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, azan dikumandangkan lagi. Ya, sebenarnya cuma iqomah saja cukup. Karena maksud azan sini juga bisa maksudnya iqomah. Dia iqomah lagi, lalu dirikan jamaah kedua. Anas dirikan jamaah kedua dalam satu masjid. Berarti di sini menunjukkan bolehnya. Terus hadis yang berikutnya. Dari Salamah bin Kuhail, beliau mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud pernah memasuki masjid dan sholat jamaah telah selesai dilaksanakan. Kemudian Ibnu Mas'ud melakukan sholat secara berjamaah bersama Alqamah, Al-Aswad, dan Masruq. Nah, semua itu ulama yang yang sholat bersama Ibnu Mas'ud. Berarti di sini Anas pernah melakukan jamaah kedua, Ibnu Mas'ud juga pernah melakukan jamaah kedua. Lihat perkataan Syekh Abu Malik. Syekh Abu Malik hafizahullah mengatakan, tidak diketahui pendapat sahabat lain yang menyelisihi pendapat Anas dan Ibnu Mas'ud ini. Jamaah kedua tentu diperbolehkan, karena sholat jamaah tentu lebih utama dari sholat sendirian, sebagaimana telah dijelaskan dahulu. Baik. Berarti kesimpulannya masih boleh jamaah kedua. Itu lebih bagus daripada sholat sendirian. Misalnya kita telat datang, saya mau sholat di rumah apa ke masjid. Kalau di masjid ada kemungkinan jamaah juga yang sama-sama telat itu hadir, mendingan pergi ke masjid. Terus pembahasan yang terakhir, mengikuti jamaah kedua kalinya. Ini aku sholat jamaah, tadi sholat di DS,
Ya. Kemudian saya pulang lagi ke masjid kampung, jamaah sudah nunggu, saya ulangi sholat lagi. Berarti jamaahnya 2 kali. Boleh atau tidak? Lihat di sini. Boleh mengikuti sholat jamaah untuk kedua kalinya. Sholat yang kedua dihukumi sunnah. Sholat yang kedua dihukumi apa? Sunnah. Yang pertama kalau itu sholat wajib, ya dikatakan wajib. Yang diulang itu dihukumi sunnah. Entok paham berarti? Dapat. Daripada nganggur. Iya toh? Ya, daripada cuma datang ke masjid nongkrong, ngobrol, wah aku milu sholat meneh ya ora apa-apa. Ya, yang tadi sudah lakukan sholat wajib, dihitung wajib, diulang lagi, dihitung sunnah. Daripada nganggur. Gitu loh Bapak. Kita tuh kebanyakan nganggur, lihat ini, itu lagi sholat, wah aku wes sholat kok. Mendingan ikut saja. Nah, kita lihat di sini salah satu dalilnya dibaca dari Yazid. Dari Yazid bin Al-Aswad. Jadi ada kalimat contoh. Contoh seorang suami. Contoh seorang suami boleh mengulang sholat jamaah bersama istrinya di rumah setelah melakukan sholat wajib berjamaah di masjid. Istrinya itu nggak mau kalau mau sholat tuh harus dengan suami. Wis cinta mati. Pokoknya saya mau sholat dengan suamiku saja. Oh ini mungkin pengantin pertama ini ya. Pengantin ini apa? Anyar. Pengantin anyar. Nah, nggak mau pisah dari suaminya. Pingin lengket kayak perangko. Ini masih awal-awal ya kayak gitu. Nah dia ingin sholat berjamaah dengan suami. Padahal tadi suaminya suruh sholat di masjid. Solusinya gimana? Ya wes suaminya mangkat pergi ke masjid nih. Ya, setelah rampung dari masjid pulang lagi ke rumah. Ayo istriku tercinta kita sholat bareng. Boleh nggak? Boleh. Sholat pertama tadi di masjid niku wajib. Sholat kedua di rumah itu dihukumi sunnah. Ini yang mau nikah mudah-mudahan bisa amalkan. Sing tua tuh iki mbah iki ngerti apa? Iya, wajib bilang ngerti ta, pakai tuwek. Terus dari Yazid. Dari Yazid bin Al-Aswad ia berkata, aku pernah menghadiri sholat subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Khaif. Nah ini sholat subuh nggih, sholat subuh kali rakaat. Terus ketika selesai sholat, ternyata ada 2 orang laki-laki di belakang shaf yang tidak sholat bersama beliau. jadi ada 2 laki-laki cuma ngobrol di belakang, nggak sholat. Yang tadi saya bilang nggak ada kerjaan, ngobrol saja. Terus Beliau bersabda, bawalah 2 orang laki-laki tersebut kepadaku. Dibawalah kedua laki-laki itu oleh para sahabat ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan gemetar sendi-sendinya. wah sudah takut. Tadi kan cuma ngobrol di belakang. Rasul panggil sini, panggil 2 orang gitu. Gur ngobrol, wae buri. Ya kan? Dipanggil ke depan. Sudah gemetar ini ada apa ini? Tadi kami kan cuma ngobrol, nggak ikut sholat. Terus Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah sholat di rumah kami. Kami telah sholat di rumah kami. Dia berarti sudah sholat, datang ke masjid, dia nganggap saya nggak perlu sholat lagi, tadi sudah sholat di rumah. Kita harus nuzul di sini ada beberapa sebab. Mungkin rumahnya jauh sehingga tidak bisa datang ke masjid, atau mungkin ada sebab yang lainnya. Yang jelas dia pokoknya sudah sholat namun di rumah. Terus Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian lakukan. Apabila kalian telah sholat di rumah-rumah kalian, lalu kalian mendatangi masjid yang sedang melaksanakan sholat berjamaah, maka sholatlah kalian bersama mereka. Karena sholat itu bagi kalian terhitung sebagai sholat sunnah. kalau sudah sholat di rumah atau sholat di tempat lain, datang ke masjid yang di situ lakukan sholat berjamaah, ikuti lagi sholatnya. Sholat yang kedua kalinya disebut sholat sunnah. Terus dari Mihjan. Dari Mihjan ia berkata bahwa beliau pernah berada di majelis bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikumandangkan azan untuk sholat. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, lalu mengerjakan sholat. Sedangkan Mihjan masih duduk di tempat semula. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang menghalangimu sholat?
bukankah engkau adalah seorang muslim? Apa yang menghalangimu sholat? Bukankah kamu seorang muslim? Arti Nabi bertanya seperti ini, kamu kok muslim kok enggak sholat? Paham ya? Kamu kok muslim namun enggak sholat. Berarti Nabi itu pahami kalau mau disebut muslim itu harus sholat. Gampang sekali jawabannya. Kalau mau disebut muslim, ya kewajibannya ya sholat. Kok ngaku muslim orang sholat? Nabi heran. Maka Nabi bertanya, kamu kok muslim kok enggak sholat? Nah terus, lalu Mihjan mengatakan, betul. Akan tetapi saya sudah melaksanakan sholat bersama keluargaku. Nah saya sudah sholat di rumah bersama keluargaku. Berarti wes sholat. Terus, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, apabila engkau datang, sholatlah bersama orang-orang walaupun engkau sudah sholat. Kalau engkau datang, tetaplah sholat walaupun engkau sudah sholat wajib tadi. Sholat yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir dari Abu Dzar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, bagaimana pendapatmu jika engkau dipimpin oleh para penguasa yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya atau meninggalkan sholat dari waktunya? Abu Dzar berkata, aku berkata, lantas apa yang engkau perintahkan kepadaku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah sholat tepat pada waktunya. Apabila engkau mendapati sholat bersama mereka, maka sholatlah bersamanya. Sesungguhnya ia dihitung bagimu sebagai sholat sunnah. Ini ada penguasa yang biasanya undur-undur waktu sholat sampai keluar waktu. Maka ketika itu dia minta nasihat, wahai Rasulullah, ini apa pendapatmu jika ada penguasa itu yang mengundur-undur waktu sholat? Maka dikatakan di sini kamu tetap lakukan sholat tepat waktu. Lalu kalau imam itu, penguasa tadi, pemimpin tadi itu sholat, kamu ikut saja lagi. Sholat bersamanya itu dihukumi sunnah. Namun sholat tepat waktu tetap dijaga. Kesimpulannya masih boleh mengulangi sholat jamaah 2 kali. Boleh. Namun bagi di sini yang tukang azan perlu diingat ada aturan. Di sini tidak disebutkan. Kalau sudah azan di satu masjid, tidak boleh keluar dari situ sampai melakukan sholat berjamaah. Ada itu kalau sini kita bahas jamaah 2 kali. Ada yang azan itu berkali-kali pindah tempat. Sampai ini ada yang pernah, ini saya cuma dengar saja, sampai 5 masjid kalau tidak salah untuk sholat maghrib dia pindah 5 tempat. Iki masjid pertama Allah Akbar rampung, pindah lagi masjid kedua lagi, iki urung azan. Allah Akbar rampung, pindah lagi masjid ketiga, iqomahnya di masjid keempat. Ingat ada aturan kalau sudah azan di situ tidak boleh keluar dari masjid sampai lakukan sholat berjamaah. Kalau sudah ada azan nggak boleh keluar dari masjid tadi sampai sholat berjamaahnya rampung, ikut sholat berjamaah di situ. Ini aturan lagi bagi yang ingin berjamaah, termasuk juga bagi muadzin, bagi tukang azan. Demikian yang dibahas, mungkin manfaat dan mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk beramal soleh dan meninggalkan dosa-dosa dan berbagai macam maksiat. Monggo jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Mic. Ada yang lewat tulisan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih yang akan saya tanyakan Pak Ustadz. Pada waktu kami mengikuti berjamaah sampai di masjid, imam itu mempunyai latar belakang yang kurang baik sehingga kami berhenti di luar, tidak melanjutkan ikut berjamaah. Bolehkah itu? Terima kasih. Kenapa alasannya, Bu? Pegang mic dulu. Dengan alasan yang imam itu mempunyai latar belakang budi pekerti yang kurang baik. Latar belakangnya apa contohnya?
Selingkuh. Makanya saya tidak mantap untuk mengikuti berjamaah. Saya juga nggak mantap itu kalau mengikuti berjamaah dengan dia. Boleh kalau saat itu saya berhenti di luar. Ya, ibu Makasih. terserah ibu saja. Ibu kan ibu-ibu di rumah saja daripada pergi ke masjid. Termasuk ada bapak yang berhenti Pak, tidak hanya saya. Oh, ada bapak juga yang berhenti. Mbok dilengserkan saja toh imamnya. Karena sudah sampai tengah-tengah. Oh, sudah sampai tengah-tengah. Iya, Intinya kalau dari sisi sholatnya tetap sah. Namun dari sisi perasaannya yang nggak enak. Seperti itu saja, nggak srek dengan imamnya tadi, ya silakan. Ya, saya juga nggak srek seperti itu. Wong saya saja imamnya perokok berat juga saya nggak mau. Ini belum selingkuh ini loh. Perokok berat saya sudah hitung-hitung itu. Aduh, saya undur diri saja nih imamnya ini perokok berat ini. Gimana dia masuk bawa mulut di dalam masjid coba? Kalau Nabi SAW itu katakan siapa yang makan bawang fala taqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang maka jangan dekat-dekat cerak-cerak masjid kami. Sekarang pertanyaannya, bawang lebih parah apa rokok? Ya wis ngerti toh? Iya. Maka tadi tidak mau bermakmum di belakangnya karena hal itu nggak masalah. Kalau saran saya, mbok jamaah kompak, dia itu diisolir, nggak boleh lagi diangkat atau ditunjuk-tunjuk lagi jadi imam. Kalau mau jadi imam, ya disarankan untuk mundur, ganti dengan imam-imam yang lebih layak. Karena sudah tidak bisa jadi contoh yang baik. Ada lagi monggo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ya? Ya, taib. Tentang salat berjamaah, makmum masbuk diikuti oleh beberapa orang. Kemudian selesai melaksanakan sholat berjamaah, kemudian lanjutkan berjamaah lagi. niki makmum masbuk. Makmum masbuk. Terus Diikuti ada yang makmum masbuk lagi, ikuti dia lagi jadi imam. sholat jamaah. Kemudian mendirikan sholat berjamaah langsung. Terus jadi mau masuk pertama ini tadi dengan imam tetap di situ. Nggih. Terus ada yang telat lagi, baru datang 3 orang misalnya, lalu nepuk pundaknya jadi makmum masbuk lagi. Boleh. Berarti dia diangkat jadi imam lagi. Kalau ada yang sholat sendirian kemudian diangkat jadi imam lagi, boleh. Ada beberapa riwayat Nabi SAW pernah sholat sendirian, lalu sahabat dekati Nabi SAW berniat ingin berjamaah dengan beliau. Lantas Nabi SAW ganti niatnya jadi dari sholat sendirian jadi imam sholat berjamaah. Boleh seperti itu. Masbuk mengimami masbuk lagi, boleh. Baik, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya tanyakan masalah syafaat. Syafaat. Dari kebiasaan itu di mana-mana itu menantikan syafaat daripada Rasulullah SAW. Iya, terus Sedangkan tenang dulu, dalam tenang. Al-Quran itu dikatakan bahwa syafaat itu kepunyaan Allah semua. iya. Itu yang jelasnya bagaimana, apakah memang Nabi itu mempunyai syafaat pada hari kiamat. Baik. Ya. Tentang masalah syafaat, ini pertanyaan bagus kan. Pertanyaan tentang syafaat. Tadi disebut ada yang sering yang mengucapkan kita minta syafaat dari Kanjeng Nabi. Sedangkan dalam ayat disebut walillahi syafa'atu jami'a. Allah, milik Allah, semua syafaat itu jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini semua jadi milik Allah, artinya wewenang untuk memberikan syafaat itu berarti dari Allah. Oleh karena itu kesimpulan dari dalil saking Quran dan hadis,
Syafaat bisa diberi kalau memenuhi 2 syarat. Ya, syafaat bisa diberi kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama, syafaat diberi kepada orang yang Allah ridhoi. Diberikan kepada orang yang Allah ridhoi, yaitu ahli tauhid. Kemudian yang kedua, yang memberi syafaat itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin. Ringkasnya, syafaat harus dengan izin dan ridho Allah. Syafaat itu harus dengan izin dan ridho Allah. Kalau syafaat harus dengan izin dan ridho Allah, berarti tidak boleh meminta syafaat dari Kanjeng Nabi. Contoh, datang ke kubur Nabi, wahai Nabi berikanlah syafaatmu nanti pada hari kiamat, gak boleh. Atau kita berdoa juga, atau kita ucapkan misalnya, ya wahai Nabi, kita mohon pada Nabi, mudah-mudahan Nabi memberikan kita syafaat. Tidak boleh. Karena kalimatnya kalimat minta pada Kanjeng Nabi. Yang boleh, ya Allah, kami minta padamu, mohon padamu, mudah-mudahan kami nanti pantas mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Namun mintanya pada Allah, bukan mintanya pada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau mintanya pada Nabi Muhammad SAW malah jadinya syirik. Jadi kalimatnya diubah, ya. Kalimatnya jangan sampai kalimat minta, namun kalimatnya yang benar yaitu kita berharap syafaat yang Allah beri pada Nabi Muhammad. Yang ini bisa diberi dengan izin Allah dan ridhonya. Dengan izin Allah dan ridhonya. Dan pembahasan syafaat ini menunjukkan nanti ada orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang ringan, diringankan siksanya, dimasukkan surga langsung, tidak jadi masuk neraka. Atau ada yang sudah masuk neraka, dikeluarkan dari neraka untuk masuk surga. Ada yang sudah masuk neraka, dikeluarkan dari neraka karena masih punya iman. Dengan syafaat dikeluarkan untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Berarti syafaat itu ada dan wajib diimani, namun mintanya langsung pada Allah, bukan mintanya pada manusia, bukan mintanya pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu ada lagi? Mana ini? Satu ibu, dua bapak masih. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan materi kemarin, Pak. Ya. Tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Bagaimana kalau Asmaul Husna itu ditempelkan di tempat-tempat tertentu, misalnya di atas pintu, atau di tempat yang lain pun kadang-kadang saya sering melihat ada kaligrafi. Iya. Kemudian yang kedua itu tentang banyaknya tuyul katanya itu. Terus? Misalnya kita uang yang disimpan di tempat yang rapi pun kadang-kadang diambil 100-200 itu, bagaimana cara menyimpannya itu kadang-kadang diberikan tulisan-tulisan Arab atau bahkan didekatkan dengan Al-Quran atau tulisan Al-Quran, atau dimasukkan dalam Al-Quran biar nggak dicolong tuyul gitu. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, majang Asmaul Husna dengan tujuan macam-macam. Ini tergantung niatnya. Kalau memajang tadi niatannya biar rumah itu dilindungi, biar dapat pertolongan, biar dapat rizki. Kalau itu punya warung, biar warungnya itu laris. Berarti nanti fungsinya menjadikan Asmaul Husna seperti jimat-jimat. Paham ini ya? Berarti nanti fungsinya sama seperti menjadikan Asmaul Husna itu seperti jimat-jimat. Boleh atau tidak, para ulama beda pendapat dalam hal ini. Sebagian murid-murid para sahabat, yaitu di kalangan tabi'in, ada yang membolehkannya. Namun pendapat yang tepat tidak dibolehkan.
Ya, jadi baiknya itu tidak dipajang. Apa alasannya? Para ulama jelaskan, yang pertama, kalau Asmaul Husna, ayat-ayat itu dipajang dengan tujuan untuk melindungi rumah, dengan tujuan untuk penglaris, dengan tujuan dapat hal-hal yang lainnya, nanti orang-orang yang pertama akan mengira, oh berarti kalau saya pakai jimat yang lain juga boleh. Saya pakai rajah juga boleh. Saya pasang susu, pakai pelet juga boleh. Karena dikatakan sama. Padahal yang ini pakai benda, yang ini pakai ayat-ayat atau pakai Asmaul Husna. Karena dikira nanti sama, mendingan gak usah pakai. Alasan yang kedua, kalau ini ayat Al-Quran atau Asmaul Husna, nanti akan melecehkan ayat atau Asmaul Husna tadi. Ini kan nanti bisa dibawa kemana-mana. Dia mungkin taruh di dalam dompet, atau dia nanti pasang berupa kalung, kemudian masuk ke dalam toilet. Nanti dilecehkan. Kemudian dari sisi kemanfaatan majang Asmaul Husna ataupun ayat-ayat tadi, dari sisi untuk melindungi diri tidak manfaat kalau orang cuma sekedar majang. Karena ayat itu baru bermanfaat itu kalau dibaca. Termasuk kalau majang ayat kursi, nggak manfaat untuk mengusir setan kalau cuma sekedar majang ayat kursi. Karena majang di rumah namun orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah dalam rumah diisi dengan bacaan Al-Quran, nggak pernah ada ibadah sama sekali, itu bukan mengusir setan, malah dalam rumahnya okeh setan walaupun majang ayat kursi. Adapun tuyul, yang pertama Bapak Ibu-ibu, tuyul ini yang pertama mohon tidak sering dijadikan kambing hitam. Ya memang bukan kambing hitam dianya. Ya, namun jangan sampai dijadikan apa-apa nanti oh yang nyolong ini tuyul. Kan sebenarnya macam-macam yang bisa nyolong. Ibu taruh uang di dalam dompet, ibu taruh dalam Al-Quran, bisa jadi anaknya itu ngerti. Mohon maaf, anaknya yang nyolong atau suaminya. Pas akhir bulan untuk tuku rokok, entek. Akhirnya lihat, wah ini katanya istri saya taruh di dalam Quran, katanya tuyul nggak bisa ngambil, ternyata suaminya yang ambil. Jadi jangan nuduh tuyul terus, kasihan tuyul. Tuyulnya difitnah. Ini zolimi tuyul namanya ini. Adapun tentang keadaan makhluk gaib ada. Namun jenengan cukup tawakal pada Allah, yakin pada Allah, mau lindungi dalam Al-Quran pun ada yang nyolong ya tetap juga bisa nyolong. Mau ditempeli nanti, tutup dengan ayat Al-Quran, tutup dengan Asmaul Husna, atau tutup dalam lemari, dikunci, kemudian ditutup lagi dengan Asmaul Husna atau ayat kursi. Tetap kalau Allah kehendaki bisa hilang, bisa hilang. Paham ini ya? Kuncinya itu cuma pada tawakal saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya di situ. Kemudian yang kedua untuk mengatasi ini selain itu tadi kita itu tawakal pada Allah, ada sebab gimana rezeki kita tetap ada biar nggak dicuri. Bisa jadi ada sebab dikarenakan kita sendiri orang yang pelit. Ya toh? Kita sendiri orang yang pelit, kita nggak pernah koreksi diri untuk nolong tetangga sebelah rumah, nggak pernah nolong. Senangnya itu pamer-pamer barang-barang, senangnya punya kendaraan baru dipamerkan. Gimana kalau tetangga itu cemburu? Coba apa yang dia lakukan? Dilihat motornya bisa dia rampas, dia lihat dompetnya bisa dia ambil. Kenapa demikian? Karena dia sudah menimbulkan kecemburuan pada tetangga. Karena nggak pernah buat baik pada tetangga. Beda kalau dia orangnya rajin infak, rajin sodako. Siapa yang mau nyolong? Tiap hari buat baik terus. Iya toh? Wong siapa yang mau nolong? Tiap hari buat kebaikan terus. Woi bapak itu buat baik sama kita. Artinya doa baik dari orang yang susah kepada orang yang buat baik tadi itu ada terus. Di samping itu Allah akan lindungi harta-hartanya pula. Seperti itu. Jadi banyak-banyak koreksi diri. Siapa tahu kita itu orang yang super pelit.
Jangan nyalakan orang lain kalau ada yang salah, ada barang yang hilang, ada uang yang hilang. Koreksi diri dulu. Oh, saya ini mungkin orangnya super pelit. Kan nggak pernah koreksi diri toh? Nggak pernah. Nyalakan tetangga terus, nyalakan orang lain terus. Wah, itu paling ora seneng ke aku. Nyalakan semuanya. Nggak akan pernah selesai. Paham ini ya? Jadi jangan salahkan tuh tuyul. Tadi Pak Camat ada lagi satu? Siapa lagi ya, monggo? Sebentar, bawa dulu. Ponton. Pertanyaan saya keluar dari tema ini, Pak Ustadz. Oke, monggo. Doa yang tepat untuk orang yang selingkuh itu gimana? Iya, iki urung rampung kampungnya. Misalnya sama bini kan suami istri. Yang bini istrinya pengennya nggak ribut sama si C selingkuhan A tadi, pengennya putus secara doa, nggak ribut, nggak bertengkar, tapi secara pelan-pelan gitu Pak. Sekian sama. Yang namanya putus kalau dengan selingkuhan ya putus langsung, nggak usah pakai doa-doa. Ini gurniat toh iki lho. Kalau nggak mau tinggalkan tadi selingkuhannya ya berarti pengen terus. Mau didongak kayak apapun juga ya nggak bisa. Wong dia itu pinginnya terus dengan selingkuhannya. Kamu pakai doanya apa coba? Saya belum paham doanya ini sampai sekarang. Belum paham lagi. Ada dimana piye coba? Sulit toh, wong dia pengen terus kok. Apa masa tinggalkan pelan-pelan? Masa tinggalkan selingkuh pelan-pelan? Ya berarti lanjut terus toh. Mana mungkin? Astagfirullah. Mbak Marta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyambung pertanyaan ibu yang pertama tadi tentang seorang imam ini pernah selingkuh tadi. Masa imam sak Gunung Kidul selingkuh semua? Sama semua kasusnya gitu. Oke, terus Pak Mbak Marta monggo. Ceritanya begini, saya pernah mendapat pengajian di Pandai Depok, Bantul, yaitu yang memberikan pengajian seorang bekas bandit kelas berat. Iya, terus sampai dia menulis buku autobiografi dibagikan kepada jamaah alumni KPI Aisyah pada waktu itu. Beliau mengakui segala perbuatannya sejak dari SD, yaitu melakukan perbuatan selingkuhan itu tidak hanya kepada manusia, sesama manusia, tapi sampai kepada hewan pun dia ceritakan dalam autobiografi. Terus saya masih nyimpan bukunya itu. Tetapi pada saat dia memberikan pengajian di KPI Asia, alumni itu dia sudah bertobat, mendirikan pondok pesantren di daerah Kulon Progo di suatu tempat, santrinya banyak, kemudian santri-santri itu tidak dipungut bayaran. Yang saya tanyakan kemudian bagaimana kalau sudah menjadi seorang kiai pimpinan pondok pesantren, setiap hari kan mestinya memimpin yaitu sholat berjamaah pada pesantren. Baik, kalau sudah tobat ya sudah berarti selesai. Kalau begitu boleh. Hubungannya tidak sama dengan pernyataan ibu yang Kalau tadi kan masih selingkuh mungkin atau baru punya kasus belum bertobat. Kalau ini kan wis tobat, ya sudah. Boleh jadi imam. Sekarang pertanyaan lewat kertas. Seorang makmum yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang makmum yang sudah ketinggalan Al-Fatihah termasuk masbuk tidak di rakaat pertama. Masbuk. Ya, tetap masbuk. Masbuk itu istilah untuk makmum yang telat. Ini para ulama katakan ya kalau dia telat rukun, satu rukun berarti takbiratul ihram, atau ada yang punya pendapat yang lainnya nanti saya cek lagi. Pokoknya itu sudah dianggap masbuk.
dan tetap mendapatkan 1 rakaat kalau mendapatkan apa kemarin? Ruku. Pas saya lagi ke tempat saudara dalam perjalanan, saya mampir masjid pas sholat asar, tapi di masjid tidak ada yang sholat. Padahal udah masuk waktu sholat. Saya nunggu lama, tidak ada yang datang. Akhirnya saya sholat dan tidak mengumandangkan azan. Pertanyaan, berdosakah saya? Tidak berdosa. Yang berdosa warga kampung tersebut yang tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Bagaimana syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang khotib dan seorang imam dalam sholat? Ini berarti syarat khotib. Kalau syarat imam itu pokoknya sekedar dia itu lakukan sholat sendirian itu sah, maka jadi imam juga sah. Namun untuk masalah jadi khotib atau jadi imam, ini diperlukan kefakihan, keilmuan untuk memahami hukum-hukum sholat. Ini yang lebih dipentingkan, di samping bacaannya juga bagus. Bagaimana dengan bacaan Quran yang terbata-bata menjadi khotib atau imam? Selama di situ terbata-bata masih benar dalam sisi bacaan, tidak keluar dari makna, masih boleh. Kalau keluar dari makna, ini yang baiknya perlu belajar dulu sebelum naik jadi khotib atau naik jadi imam. Dalam imam lebih mementingkan yang lebih tua atau yang lebih baik bacaan Qur'annya. Yang lebih baik bacaan Al-Qur'annya yang dipentingkan, baru yang tua. Apakah pekerja yang masuk karena nepotisme? Ya, ini karena ada hubungan kekeluargaan, apakah gajinya jadi haram? Tidak dilihat nepotismenya itu pas atau tidak. Kalau memang dia layak dapat pekerjaan tersebut, boleh. Kalau tidak layak, itu yang jadi masalah. Jika seseorang punya usaha yang modal usahanya sebagian dari utang bank, apakah selain dosa riba hasil usahanya juga haram, wajib bertobat, kemudian segera melunasi utangnya? Usahanya, ya, ini nanti punya pembahasan sendiri. Namun bertobat terlebih dahulu. Saya tidak mau menjawab untuk usahanya tadi. Sampai tobat. Karena sudah masuk waktu sholat, muadzin mengumandangkan azan. Namun dia belum wudu. Yang tukang azan belum wudu. Setelah azan dia baru berwudu. Bolehkah keluar masjid untuk keperluan wudu? Boleh. Karena punya keperluan. Yang tadi kalau tidak ada keperluan, sudah azan, baru keluar masjid. Apakah mengumandangkan azan harus berwudu? Disunnahkan berwudu. Namun yang wajibnya sholatnya wajib berwudu. Apakah yang iqamah harus orang yang azan? Tidak mesti. Adapun hadis yang mengatakan yang mengumandangkan iqamah adalah yang mengumandangkan azan, hadisnya dhaif. Ya, seperti disebutkan salah satu tentang masalah ini di dalam kitab Said Sabiq, yaitu kitab Fikih Sunnah. Riwayatnya lemah. Siapa yang azan, dialah yang iqamah. Jadi boleh yang azan, yang iqamah itu dengan orang yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ini kemauan bahasan untuk malam hari ini. Mungkin manfaat. Mungkin di tahun 1439 Hijriah ini Allah memberikan kita segala macam kebaikan, memberikan kita taufik dan hidayah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk terus nambah ilmu dan memperbaiki amalan-amalan kita sekalian. Baik, untuk kali ini kita tutup kalian doa kepada majelis. Semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.